Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video dengan materi analisis korosi pada lambung kapal selam di lingkungan air laut. Mata kuliah rekayasa material dengan dosen pengampu Ibu Amelia Sri Rizky STMM. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf dengan NPM 2576232. Saksikan videonya. Dadah. Korosi merupakan salah satu permasalahan utama dalam bidang teknik material karena dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kekuatan logam. Hampir semua logam dapat mengalami korosi apabila berada pada lingkungan yang sesuai, terutama lingkungan yang mengandung air dan oksigen. Salah satu lingkungan yang paling korosif adalah air laut, karena mengandung garam, mineral, oksigen terlarut, serta mikroorganisme yang mampu mempercepat proses korosi. Oleh sebab itu, kapal selam yang beroperasi di bawah laut memerlukan perhatian khusus terhadap masalah korosi agar tetap digunakan. Kapal selam merupakan kendaraan bawah air yang dirancang untuk mampu beroperasi pada kedalaman tertentu dengan tekanan air yang sangat tinggi. Agar mampu menahan tekanan tersebut, kapal selam menggunakan material logam berkekuatan tinggi pada bagian lambungnya. Namun, walaupun memiliki kekuatan yang sangat baik, material tersebut tetap memiliki risiko mengalami korosi akibat kontak terus-menerus dengan air laut. Apabila korosi tidak dikendalikan, maka struktur kapal dapat melemah, umur pakai menjadi lebih pendek, biaya perawatan meningkat, bahkan dapat mengancam keselamatan awak kapal. Korosi sendiri adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, korosi merupakan proses alami ketika logam berusaha kembali ke bentuk mineralnya yang lebih stabil. Pada kapal selam, korosi umumnya berlangsung melalui mekanisme elektrokimia. Ketika permukaan baja bersentuhan dengan air laut, terbentuk daerah anoda dan katoda pada permukaan logam. Daerah anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu besi melepaskan elektron dengan reaksi Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron min. Elektron yang dilepaskan akan bergerak menuju daerah katoda. Di daerah katoda terjadi reaksi reduksi oksigen yang terdapat di air laut, yaitu O2 plus 2H2O plus 4E min menjadi 4OH min. Ion besi yang terbentuk kemudian bereaksi dengan ion hidroksida, membentuk besi hidroksida, dan selanjutnya mengalami oksidasi menjadi besi oksida terhidratasi atau karat yang memiliki rumus Fe2O3 dikali H2O. Karat inilah yang menyebabkan logam kehilangan massa dan kekuatannya secara perlahan. Laju korosi pada kapal selam dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama adalah kadar garam atau natrium klorida yang sangat tinggi pada air laut. Ion klorida dapat merusak lapisan oksida perlindung pada logam, sehingga permukaan logam menjadi lebih mudah mengalami korosi. Faktor kedua adalah kandungan oksigen terlarut. Semakin tinggi kadar oksigen dalam air laut, semakin cepat reaksi korosi berlangsung. Faktor ketiga adalah suhu. Peningkatan suhu akan mempercepat laju reaksi kimia, sehingga korosi juga meningkat. Selain itu, kecepatan aliran air laut, tingkat keasaman atau pH, tekanan pada kedalaman tertentu, serta keberadaan mikroorganisme laut juga mempengaruhi proses korosi. Material yang digunakan sebagai lambung kapal selam umumnya berupa baja berkekuatan tinggi, seperti baja HY80 atau HY100. Bahkan beberapa kapal selam modern menggunakan paduan titanium. Baja HY80 dan baja HY100 memiliki kekuatan tarik yang tinggi sehingga mampu menahan tekanan air laut pada kedalaman besar. Sementara itu, titanium memiliki ketahanan korosi yang sangat baik karena mampu membentuk lapisan oksida perlindung yang stabil. Meskipun demikian, tidak ada material yang benar-benar kebal terhadap korosi sehingga perlindungan tambahan tetap diperlukan. Korosi yang terjadi pada lambung kapal selam terdiri atas beberapa jenis. Jenis pertama adalah korosi merata, yaitu korosi yang terjadi secara merata pada seluruh permukaan logam. Jenis ini relatif mudah diprediksi karena pengurangan ketebalan logam secara seragam. Jenis kedua adalah
korosi sumuran. Korosi ini hanya terjadi pada titik tertentu sehingga membentuk lubang kecil yang dalam. Walaupun luas kerusakannya kecil, korosi sumuran sangat berbahaya karena dapat menembus lambung kapal tanpa terlihat dari luar. Jenis ketiga adalah korosi celah. Korosi ini terjadi pada sambung las, baut, atau celah sempit yang menyebabkan sirkulasi oksigen terlambat sehingga kondisi dalam celah menjadi lebih korosif. Jenis keempat adalah korosi galvanik, yaitu korosi yang muncul ketika dua logam berada saling bersentuhan di dalam air laut. Logam yang memiliki potensial elektrokimia yang lebih rendah akan menjadi anoda dan mengalami korosi lebih cepat dibandingkan logam lainnya. Selain itu, terdapat juga microbically influenced corrosion atau korosi yang dipengaruhi oleh mikroorganisme. Beberapa jenisnya, bakteri laut mampu menghasilkan zat kimia seperti sulfida yang mempercepat proses korosi pada permukaan logam. Korosi yang terjadi pada kapal selam memberikan berbagai dampak yang sangat serius. Dampak pertama adalah menurunnya ketebalan lambung kapal sehingga kekuatan struktur semakin berkurang. Dampak kedua adalah meningkatnya risiko retak dan kebocoran akibat tekanan air laut yang sangat besar. Dampak berikutnya adalah meningkatkan biaya pemeliharaan karena bagian yang mengalami korosi harus diperbaiki atau diganti. Selain itu, korosi juga dapat mengurangi umur kapal selam dan meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak segera ditangani. Untuk mengurangi risiko tersebut, dilakukan berbagai metode penjagaan korosi. Metode pertama adalah pelapisan atau coating, yaitu memberikan lapisan cat anti korosi pada permukaan lambung kapal sehingga logam tidak bersentuhan langsung dengan air laut. Lapisan ini juga sering dilengkapi dengan cat anti-fouling yang dapat mencegah pertumbuhan organisme laut. Metode kedua adalah proteksi katodik. Pada metode ini dipasang anoda korban yang terbuat dari seng, aluminium, atau magnesium. Anoda korban akan mengalami korosi terlebih dahulu sehingga lambung kapal tetap terlindungi. Selain menggunakan anoda korban, beberapa kapal juga menerapkan sistem Impressed Current Cathodic Protection yang menggunakan arus listrik untuk mengendalikan proses korosi. Metode ketiga adalah pemilihan material yang tepat, yaitu menggunakan baja tahan korosi atau paduan titanium yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap lingkungan air laut. Metode keempat adalah inspeksi dan pemeliharaan berkala. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode ultrasonic testing untuk mengurangi ketebalan lambung terhadap merusak material. Radiographic testing untuk mendeteksi cacat internal, serta inspeksi visual guna menemukan tanda-tanda awal korosi. Perawatan rutin seperti pembersihan permukaan kapal dan pergantian lapisan perlindungan juga dapat penting agar korosi tidak berkembang menjadi lebih parah. Perkembangan teknologi juga memberikan solusi yang semakin efektif dalam pengendalian korosi. Saat ini telah dikembangkan pelapis berbasis nanoteknologi yang memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap air laut. Selain itu, sistem pemantauan korosi secara digital menggunakan sensor memungkinkan kondisi lambung kapal dipantau secara real time sehingga kerusakan dapat dideteksi lebih awal sebelum menjadi masalah yang serius. Sebagai kesimpulan, korosi pada lambung kapal selam merupakan proses elektrik kimia dan dipercepat oleh lingkungan air laut yang kaya akan garam, oksigen, dan ion klorida. Korosi dapat menyebabkan penurunan struktur, memperpendek umur pakai kapal, meningkatkan biaya pemeliharaan, hingga mengancam keselamatan operasi kapal selam. Oleh karena itu, penerapan metode penjagaan seperti pelapisan anti korosi, proteksi katodik, penggunaan material yang tahan korosi, serta inspeksi dan pemeliharaan secara berkala merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga keadaan dan keselamatan kapal selam. Demikian pemaparan mengenai analisis korosi pada lambung kapal selam di lingkungan air laut. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian video dari saya akhiri. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata dan perilaku, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.